Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikmatus Sholihah dari SDN Jatimulyo 5, Kota Malang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan kebudayaan adalah salah satu kesatuan yang utuh. Dua hal ini adalah sebuah koneksi yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, maka pendidikan adalah fondasinya. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja untuk pekerjaan anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Kebudayaan itu dinamis, tidak boleh statis. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan harus terus berubah menjawab tuntutan zaman. Perubahan adalah hal yang kekal. Pendidikan dan kebudayaan semuanya itu harus terus bergerak dan tidak pernah berhenti. Artinya, perubahan adalah hal yang kekal yang harus terus terjadi. Rangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan perubahan-perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi menjadi dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam, tempat di mana masyarakat itu berada. Jadi, ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, namun tidak pernah sama dari waktu ke waktu, dan setiap zaman memiliki tantangannya masing-masing. Asas perubahan. Dalam melakukan perubahan, menurut Ki Hajar, kita harus memenuhi asas perubahan. Yang pertama, kontinuitas. Kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah. Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya hakiki dari masyarakat. Yang kedua, konvergensi. Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan harus memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga, konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman yang ada, serta pendidikan itu harus memerdekakan. Lalu, apakah yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti. Dalam filosofi Ki Hajar ini, harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta, mentajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, olah karsa, memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik dan seimbang, tidak bisa timpang. Relevansi dari apa yang kita pelajari dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, serta berorientasi terhadap anak. Menurut saya sebagai pembelajar, saya harus memandang diri saya sebagai pembelajar dengan melakukan perubahan sesuai perkembangan kodrat zaman. Hal yang terpenting yang harus saya lakukan sebagai guru adalah memberikan contoh yang baik di depan anak-anak dan juga memberi semangat dan dorongan agar mandiri. Sebagai pembelajar, murid, jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mendapatkan kebebasan bagi peserta didik untuk mengembangkan ide, bakat atau minat, serta berpikir kreatif. Namun, kebebasan yang diberikan bukanlah kebebasan yang tanpa arahan. Peserta didik tetap diberi tuntunan dan arahan supaya peserta didik tidak membahayakan dirinya sendiri dan tetap berperilaku yang baik. Sekian intisari dari saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Sekian, terima kasih, semoga sehat dan sukses selalu.